Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan segala puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar Garda Asik 04 dalam materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan para sahabat dan juga para pengikutnya. Insyaallah kita semua senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sukapura 04, Ibu Nani Wahid SPD, serta Wakil Ibu Nurbianti SPD, serta pemateri kita pagi hari ini Ibu Fitria Sinta Harsini, serta rekan-rekan Dewan Guru dan juga pendidik dan tenaga pendidikan SD Sukapura 04 pagi yang saya hormati. Mari kita awali kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang ya kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh pemateri Ibu Fitria Sinta Harsini, teman kita, seorang CGP angkatan 10 ya. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dan melaksanakannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Ibu Nurbianti selaku Wakil Kepala Sekolah SD Sukapura 04 pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan Tendi, terima kasih sudah hadir di sini. Mari kita ikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Fitria Sinta Harsini. Mudah-mudahan materi ini bisa kita simak dengan baik dan bisa kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita ya. Kita ikuti bagaimana isinya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Apakah yang sudah kita laksanakan itu sudah sesuai atau belum ya? Kalau belum, mari kita tingkatkan. Kalau yang sudah kita tingkatkan juga ya, kita lebih tingkatkan lagi. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke inti dari acara kita, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Fitria Sinta Harsini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semua. Kepada pemateri kita, Ibu Fitria Sinta Harsini, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif yang sudah menjadi MC pembawa acara pada hari ini. Bapak Ibu Guru jangan tegang ya teman-teman ya. Nanti kalau tegang pembawa acaranya ataupun narasumbernya jadi tegang juga. Oke.
Oke, baik Ibu Bapak, hari ini adalah hari pelaksanaan untuk diseminasi bagi saya ya. Oke, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar, dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa duduk bersama di sini, berkumpul untuk belajar bersama-sama. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan bersama beliau mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nani Yuhaini SPD selaku Kepala Sekolah SDN Sukapura 04 Pagi, Ibu Nurwiyanti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Sukapura 04 Pagi, dan teman-teman hebat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN Sukapura 04 Pagi. Terima kasih atas hadirnya teman-teman untuk sharing belajar di sini. Teman-teman sudah meluangkan waktu istirahatnya yang seharusnya teman-teman hari ini harus beristirahat ya. Tapi saya minta sedikit waktunya untuk belajar bersama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga tim kameramen yang sudah sigap menyiapkan semuanya. Oke, baik. Diseminasi penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru tidak asing lagi ya mendengar istilah budaya positif. Ya, budaya berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan. Nah, biar nggak tegang, sayanya juga Ibu Bapak Guru, saya ingin Bapak Ibu Guru berdiri sejenak. Nah, berdiri gak apa-apa di tempat aja. Kemudian saya ingin Bapak Ibu mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Ini kan sebelah kanan ya. Tapi harus mencari pasangan sebenarnya nih. Bu Yanti gak apa-apa sama Mas Jidan ya. Dua-dua, pasangannya dua-dua. Bu Yanti gak apa-apa ya. Sama Mas Jidan ya. Sudah? Kalau yang nggak ada pasangannya bagaimana ya? Nah, sama tim kameramen boleh maju ya. Bapak Aldi boleh maju, tidak apa-apa. Berdua. Ya, berdua. Nah, saya ingin, Bapak Ibu genggam seerat-eratnya. Pak Aldi boleh bergeser ke sini? Ya, di situ nanti sama Bapak Kis ya. Oke. Agak majuan Pak Aldi. Oke. Sip, maju lagi, gak apa-apa. Jangan tegang. Genggam seerat-eratnya. Kemudian tentukan salah satu bapak atau ibu yang menjadi pasangannya itu. Usahakan membuka tangan teman bapak ibu ya. Tentukan dulu siapa yang akan. Nih, bapak ibu berusaha membuka sekuat-kuatnya. Dan yang satunya lagi berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan agar tangan ibu bapak tidak bisa terbuka ya. Pokoknya yang satu harus berusaha membuka tangan temannya, kemudian satu lagi berusaha untuk seerat-eratnya genggam, seolah-olah menggenggam sesuatu yang tidak bisa diambil lagi dengan sekuat-kuatnya. Saya siap. Sudah ditentukan? Bu sama Ibu, siapa yang berusaha membuka? Dan satu lagi, terserah Bapak Ibu mau melepasnya atau tidak mau melepasnya, ya terserah. Yang ingin dilepas oleh teman itu boleh, terserah. Oke, bisa ya? Dilepas 50. Saya hitung ya. 1. Tangan satu kok, tangan tetap sama satu. Ya boleh, bukannya satu tangan, boleh dua tangan, terserah dengan berbagai cara. Yang penting, dan yang ingin dibuka tangannya boleh mempertahankan tetap ditutup, boleh terpaksa membuka karena sangat kuatnya. Dengan cara apa? Digelitikin jangan ya, takutnya terlalu geli. Takutnya ada yang suka geli-geli begitu ya. Juga sih. Nah, terserah bagaimana caranya supaya bisa terbuka. Saya hitung ya, siap? Siap. 1, 2, 3. Buka lagi juga sudah.
1, 2, 3, gantian. Gantian ya. Wah, rupanya Mbak Putri sama Mbak Nila masih. Oke, semuanya. Parang panas sekarang ini banget langsung agresif. Iya. Oke, Ibu Bapak, terima kasih. Nanti ada yang ingin saya tanyakan ya dari aktivitas ice breaking yang sudah Ibu Bapak lakukan tadi ya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal sebagai salah satu dari materi budaya positif hari ini. Yang kedua adalah teori motivasi perilaku, ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Kemudian kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian tentang keyakinan kelas, bagaimana langkahnya gitu ya, akan kita pelajari. Kemudian belajar juga posisi kontrol guru, ada apa saja sih posisi kontrol guru itu. Kemudian pelaksanaan implementasi dari segitiga restitusi. Nah, ini ya permainan buka tangan yang tadi sudah Ibu Bapak lakukan ya. Kita sudah bermain buka tangan. Pertanyaan pemantiknya ada hubungan dengan yang Ibu Bapak lakukan tadi sebenarnya ya. Jadi ice breaking-nya tidak sekedar ice breaking, tapi ada makna di balik itu, yaitu siapa yang dapat mengontrol diri kita. Pada saat Ibu Bapak tadi menggenggam tangan kuat-kuat ingin dibuka teman Ibu Bapak, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ingin seperti apa? Kemudian yang digenggam erat-erat gak mau dibuka itu apa yang menjadikan motivasi Ibu Bapak tidak mau membuka tangannya maksud saya? Oke, ada yang berpendapat? Silakan, ini ada mic satu lagi. Ibu Kepala Sekolah mungkin? Ya, supaya nggak bisa terbuka oleh teman aja gitu aja, Miss. Ya. Jadi pegangannya harus kuat gitu. Pegangannya harus kuat. Ada lagi? Ibu Pegangannya Bapak? harus kuat. Oke. Ya, Baik, saya mencoba mengartikan dari permainan ini bahwa yang satu menggenggam dengan kuat dan yang satu berusaha untuk membuka genggaman itu menandakan bahwa seberapa besar tenaga yang diberikan seseorang untuk membuka ini. Tadi kan tangan ya, tapi di sini maksudnya adalah hati, pikiran, hati dan pikiran seseorang. Kalau orang tersebut tidak mau membukanya, maka akan sulit untuk itu terjadi gitu. Jadi kembali lagi, sebanyak apapun orang menasehati, seberapa banyak teman yang mengingatkan, tapi kalau diri sendiri itu memang tidak peduli, tidak mau untuk tahu gitu apa ajakan teman itu, maka tetap akan keras genggaman itu gitu. Jadi kembali lagi kepada visi dan misi dari sekolah. Sebaik apapun visi yang kita buat, tapi kalau masing-masing orang hanya mementingkan egonya, maka tentunya sekolah ini tidak akan menjadi sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Yanti. Ya, nanti akan saya coba simpulkan kepada Bapak Arif. Terima kasih, Miss. Dari siapa yang dapat mengontrol diri kita, dari permainan kita tadi, Miss, game tadi, intinya yang mengendalikan diri kita masing-masing, Miss. Baik yang mengepal ataupun yang membuka. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, kita mengepal, kita nggak mau untuk dibuka, kita akan berusaha. Karena kita mengendalikan, jangan sampai ada orang yang bisa membuka. Dan sebaliknya, tadi teman kita yang membuka pun akan berusaha gimana caranya dia bisa membuka kepala temannya tersebut. Karena apa? Karena dia mengontrol sebisa mungkin untuk bisa membuka. Jadi masing-masing dari kita adalah yang berhak mengontrol diri kita adalah diri kita masing-masing. Luar biasa Pak Arif. Wah, mantap. Tepuk tangannya yang lebih kencang. Ya, oke. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh baik Bu Yanti, Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Arif ya.
Semua itu karena diri kita sendiri. Kita mau membuka tangan teman kita dengan usaha kita, dengan kontrol kita, dengan cara apa yang kita inginkan. Kemudian yang sudah disampaikan Bu Yanti dan Pak Arif tadi ya, sangat tepat sekali bahwa yang bisa membuat tangan kita tidak mau dibuka itu adalah dari kita sendiri, kontrol diri, yaitu dari dalam hati jiwa kita sendiri, tanpa ada inisiasi dari orang lain gitu ya. Kontrol diri yang baik dari kita sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik sebenarnya, motivasi yang terbangun dari diri kita sendiri, kontrol diri yang baik. Nah, ini ada nanti pada materi berikutnya dipelajari lebih lanjut ya. Itu sebagian kecil dari materi yang ada pada siang hari ini. Nah, ini ada teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama adalah ilusi. Adanya ilusi bahwa guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid artinya semua kontrol, apapun yang kita lakukan untuk murid kita adalah kuasa dari kita. Nah, ini hanya ilusi ya Bapak Ibu. Sebenarnya menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Kontrol murid, ilusi bahwa guru adalah mengontrol murid. Jadi kontrolnya ada pada gurunya. Murid bagaimana? Seandainya kita hanya mengontrol murid, di satu sisi murid kita bagaimana jadinya Ibu Bapak? Murid kita tidak sepenuhnya untuk dilibatkan, gitu ya. Jadi atas kontrol guru saja, berarti ada pada satu posisi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan adalah efektif. Jadi apapun menurut kita, menurut guru, yang kita lakukan itu semuanya penguatan, nasihat-nasihat itu adalah efektif. Ya betul, karena penguatan adalah kontrol yang positif. Itu ya Ibu Bapak. Tapi itu sebenarnya hanya ilusi. Kalau kontrol dirinya belum bagus, tentu saja hal ini sama saja hanya bisa memberikan, tapi ke muridnya juga belum tentu. Tapi itu lebih baik daripada hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa siswa bersalah itu menguatkan karakter. Jadi apa-apa siswa itu melulu salah terus di mata seorang guru, di mata seorang pendidik. Ini hanya sebuah ilusi. Jadi sebenarnya menurut Bapak Ibu bagaimana kontrol? Kalau kita memberikan kritik, jika kita membuat murid kita merasa bersalah, itu sebenarnya baik atau tidak? Saya ingin meminta tanggapan dari Ibu Bapak. Siapa yang ingin beri tanggapan? Bu Mila mungkin? Ya, silakan Bu Mila. Ya. Ini yang untuk ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu akan menguatkan karakter siswa. Oh, jadi siswa itu dikritik terus sama guru gitu ya? Nah, jadi yang dicari hanya kesalahannya aja dari siswa gitu. Jadi kayaknya tidak membangun sih untuk karakter siswa kalau hanya dikritik dan selalu membuat siswa merasa bersalah. Mereka saya rasa nggak akan bisa berkembang karakternya. Ya malah jadi minder seperti itu, terus tertekan. Kayaknya ya merasa nggak ada baik-baiknya aja dirinya sendiri. Jadi anak-anak jadi nggak nyaman gitu ya Bu Mila ya? Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan Bu Mila. Terima kasih Bu Mila atas komentarnya, tanggapannya. Betul sekali bahwa kritik itu tidak melulu membangun ya. Kalau lagi-lagi kontrol dari diri anak didik kita itu belum terbangun. Jadi walaupun bagaimana kita mengkritiknya, kita memberikan nasihat pada anak-anak, gitu ya, belum tentu untuk menguatkan karakter. Ya silakan kepada Bapak Arif untuk maju
Ya, terima kasih. Oke, berikutnya. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Lagi-lagi ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Di sini berarti posisinya kita sebagai pendidik memaksa kepada peserta didik, gitu ya teman-teman ya. Sudah mulai ngantuk? Ya, oke teman-teman, kita belajar bersama, mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Ya. Ya Bu Is, kita saling sharing ya Bu Is ya. Jadi nanti kalau misalnya saya ada kekeliruan dalam menjelaskan, teman-teman tahu tentang ilmu yang lebih bagusnya seperti apa, nanti boleh kita sharing ya. Oke. Nah, di posisi ini guru berhak memaksa siswa itu menurut teman-teman betul atau tidak? Tidak. Oke, semua sepakat ya tidak ya? Ya, ini adalah teori kontrol dari William Glasser ya. Ternyata hal-hal yang tadinya awalnya menurut kita benar pada saat zaman dulu mungkin kita belajarnya seperti itu ya, dengan adanya stimulus respon gitu ya. Nah, belum ada kontrol diri. Kalau sekarang kan stimulus respon belum tentu untuk menjadikan murid itu lebih baik. Dia hanya ada maunya. Tapi bagaimana jika guru itu tidak memberikan sesuatu? Pasti anak itu tidak akan mau melaksanakan apa-apa yang diinginkan oleh guru. Nah, ini ada istilah disiplin positif. Nah, pasti teman-teman juga tahu yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin dulu sebelum ke disiplin positif. Coba teman-teman, saya ingin meminta tanggapannya. Kalau menurut Pak Arif, apa sih disiplin itu? Disiplin secara yang Pak Arif ketahui secara singkat. Disiplin ya, disiplin sesuatu yang harus kita tanamkan bahkan dari usia dini ya, Miss, supaya kita bisa menjalani sesuatu atau menjalani hidup itu dengan baik. Oke. Gitu. Oke, menurut Pak Arif. Ada lagi? Mungkin menurut Ibu Putri. Menurut saya, disiplin itu artinya mematuhi aturan yang kita sepakati bersama. Oke. Mematuhi aturan yang kita sepakati bersama. Ada lagi? Satu lagi? Pak Rahma, boleh? Iya, kalau menurut saya itu betul. Ya, kita mentaati peraturannya itu betul dari peraturan sejak dini gitu. Karena itu pun dari mendasar nanti siswa itu khususnya untuk pendidik ya. Ataupun kita ini sebagai guru itu terbiasa akan melaksanakan kedisiplinan bagi diri kita sendiri. Jadi untuk diri sendiri, untuk kemasyarakatan, untuk sekolah, bahkan untuk negara kita. Oke, terima kasih Pak Rahman atas pendapatnya. Pak Kis, boleh dong Pak Kis? Menurut saya kalau disiplin itu dari sikap dan juga perasaan untuk taat, lalu patuh terhadap nilai-nilai aturan dan juga dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Kis. Oke, biar kita nggak ngantuk, tepuk tangan untuk Pak Kis. Ya, karena jam-jamnya sudah jam 8 ya Ibu Bapak. Baik, terima kasih. Disiplin kalau sepengetahuan teman-teman tadi ya, ada yang namanya peraturan, tata tertib, disiplin untuk diri sendiri, masyarakat, orang lain. Kemudian harus sesuai aturan, apa-apa yang sudah ditetapkan harus menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, itu disiplin yang belum tentu akan menjadikan anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, sekali lagi, kalau menurut Bapak Ki Hajar itu yang dimaksud disiplin adalah self-disiplin, yaitu artinya disiplin yang datangnya dari diri sendiri. Berarti apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, ada kontrol diri yang baik. Disiplin yang dimaksud adalah seperti itu, di mana anak didik kita itu bisa melakukan sesuatu tanpa adanya sesuatu yang
orang lain, sesuatu yang harus menjadi ketetapan orang lain, itu adalah self-discipline. Disiplin yang memerdekakan murid. Bukan muridnya betul-betul merdeka, bukan. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, bukan. Tetap ada tuntunan di situ. Bagaimana langkah-langkahnya yang baik? Itu nanti akan dipelajari dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu nilai-nilai yang sama-sama ibu bapak percaya, anak-anak percaya, masyarakat pada umumnya percaya, semua orang percaya dengan nilai kebajikan. Biasanya percaya saja, tapi hanya sekedar dalam teori saja. Tapi lagi-lagi kontrol diri tidak ada. Seperti contohnya kita melaksanakan kata-kata, kalimat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Hanya tiap hari disebut saja. Ada beriman, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, kritis, itu semuanya 6 dimensi. Nah, itu tahu, anak-anak tahu. Tapi belum tentu pelaksanaannya di dalam kenyataannya anak-anak mempraktikkannya, gitu ya. Itu memang sulit. Dan kontrol diri lagi yang akan berperan. Nilai kebajikan lain, banyak hal yang mungkin belum disebut dalam 3P ya. Profil pelajar Pancasila, ada jujur, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu sebagai nilai universal yang memang semua orang-orang udah tahu, tapi belum tentu dilaksanakan. Nah, ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama, yaitu membuat seseorang tidak merasa nyaman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tapi berdasar apa? Berdasar nilai-nilai yang anak-anak percaya, yang tadi sudah disebutkan, itu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, contohnya apa? Anak-anak melakukan sesuatu agar tidak dihukum oleh gurunya, gitu ya. Jadi misalnya dia mengerjakan PR, tapi terpaksa supaya tidak mendapatkan hukuman, ya harus ngumpulin, karena kalau nggak ngumpulin akan dihukum. Ya misalnya dihukum mencatat 1000 kata gitu, atau lari keliling lapangan tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak-anak akan melakukan sesuatu itu jika ada sesuatu juga yang diberikan oleh gurunya. Contohnya Bapak Ibu pernah memberikan anak-anak stiker bintang, emoji senyum. Itu karena anak-anak ingin mendapatkan itu saja. Mereka melakukannya karena ingin diberikan emoji senyum sama Bu Guru, ingin diberikan bintang-bintang sebagai reward oleh Bu Guru, Pak Guru, begitu ya. Jadi itu motivasinya sudah agak bagus, tapi belum tentu efektif karena kontrolnya sudah positif, hanya saja belum ada kontrol diri dari anak. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, anak-anak sudah tahu, sudah mau mengontrol. Mereka mau melaksanakan karena mereka tahu bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya, sudah menjadi keharusan bagi dia untuk mandiri, gitu ya. Jadi sudah ada kontrol diri, dan mereka tahu bahwa kalau mereka melakukan itu bukan hanya untuk Bu Guru, bukan hanya untuk Pak Guru, bukan hanya untuk orang tua, tapi mereka tahu bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab dan untuk mereka sendiri yang lebih baik. Nah, ini sudah
ada kontrol diri di bagian ketiga. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada yang tahu perbedaannya teman-teman? Kalau hukuman itu seperti apa? Ada yang tahu? Coba. Siapa yang ingin mencoba menjelaskan hukuman saja? Hukuman saja. Bapak Rahman, berdasarkan pemikiran Bapak Ibu aja. Gitu. Hukuman itu apa sih? Gitu. Silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Miss Fitri. Menurut saya hukuman itu jika kita melakukan kesalahan akan diberikan sesuatu yang memberatkan. Menurut saya hukuman itu hasil sebuah dari kesalahan. Ya, hasil dari sebuah kesalahan. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Kis? Sudah? Pak Rahman, silakan. Hukuman? Masih hukuman ya? Oke, kalau masih hukuman, tentu sebelumnya ada yang sudah ditentukan gitu, tapi ternyata di luar dari peraturan tersebut gitu, jadi mendapatkan hukumannya otomatis kita salah gitu karena melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut gitu. Mungkin kesalahannya itu di tertera di situ kenapa apa aja gitu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Rahman. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Ari mungkin? Hukuman? Ketika seseorang melakukan kesalahan yang melanggar dari peraturan untuk membuat jera atau tidak mengulangi kesalahannya kembali, maka diingatkan dengan cara hukuman tersebut. Oke, terima kasih Pak Ari, Pak Rahman, dan Ibu Putri. Sekarang konsekuensi. Ada yang ingin memberikan tanggapan tentang konsekuensi? Konsekuensi, kemudian ada restitusi. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas tanggapannya tentang hukuman tadi ya. Hukuman memang begitu Bapak Ibu. Betul semua yang sudah disampaikan baik Ibu Putri, Pak Rahman, kemudian Pak Arif, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan oleh kita sebagai pendidik atau siapapun kepada orang yang dituju ya. Kepada siapa kalau kita sebagai pendidik? Kepada muridnya. Supaya apa? Supaya tidak lagi melakukan apa yang sudah dilanggar, apa yang menjadi kesalahan dari murid kita tadi. Gitu. Apa efeknya kalau hukuman ini Bapak Ibu? Ada identitas gagal pada anak-anak. Identitas menyatakan bahwa dirinya buruk. Identitas yang membuat mereka merasa tidak ada gunanya, tidak berguna. Itu hukuman. Tidak ada relevansinya dengan apa yang menjadi kontrol diri yang baik. Itu hukuman. Membuat anak tidak lagi mau melakukan sesuatu, pada akhirnya membenci sesuatu itu, tidak nyaman. Modenya mode paksaan dan kontrolnya negatif. Identitasnya adalah identitas seseorang yang gagal. Itu adalah hukuman. Kontrolnya buruk, kontrolnya negatif. Nah sekarang konsekuensi itu sudah lumayan bagus. Kontrolnya sudah positif. Tapi apakah konsekuensi itu juga sesuatu yang sudah efektif? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kontrolnya sudah positif, tapi belum tentu efektif. Tapi sudah lebih bagus daripada hukuman. Hukuman tidak akan memberikan rasa nyaman. Kalau konsekuensi bagaimana Ibu Bapak? Apakah sama memberikan rasa tidak nyaman? Iya, tapi Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? ya tapi Oke, silakan Ibu Yanti. Kalau konsekuensi itu kan sebelumnya itu sudah ada kesepakatan gitu. Jadi konsekuensi itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Jadi sebelumnya ini sudah ada kesepakatan dulu dan anak ini sudah tahu gitu. Kalau hukuman kan lebih kepada yang
tidak membuat nyaman si pelaku nih gitu, karena nanti dampaknya jadi merasa oh saya anak paling nakal gitu karena sudah dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu sudah berdasarkan kesepakatan dulu gitu. Jadi nanti ketika kamu melakukan ini atau bisa di kelas gitu kan, hari ini ibu lagi ini sebentar ya dipanggil oleh ibu kepala sekolah gitu, anak-anak bisa diam gitu kan, gitu, dia tetap tertiba. Nah nanti ketika ada yang melanggar, berarti itu sudah patut menerima konsekuensi gitu. Jadi memang sudah ada kesadaran dulu dari siswanya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Ada lagi yang mau menyampaikan tentang konsekuensi? Ibu Isrina barangkali? Konsekuensi? Oke, baik. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Yanti tadi sudah, alhamdulillah udah ada beberapa yang ini ya, betul sekali bahwa kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, sudah ada peraturan yang ditetapkan. Kalau hukuman itu belum ada peraturannya, belum ada sesuatu yang ditetapkan, tiba-tiba anak itu melakukan kesalahan kemudian mendapatkan sanksi hukuman. Itu. Jadi bedanya dengan konsekuensi, kalau hukuman itu tidak ada aturannya, belum ditetapkan, belum ada kesepakatannya, belum ada peraturannya, dia melanggar, dadakan, ya bersifat dadakan. Misalnya anak-anak kita nggak ada kesepakatan apa-apa kepada anak-anak, tapi tiba-tiba kita menyuruh anak lari lapangan 10 kali. Itu namanya hukuman, padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan. Kemudian kita contoh lagi, tidak ada kesepakatan untuk jika terlambat ke sekolah saya harus squat jump atau push up 10 kali. Nah itu juga hukuman. Tiba-tiba kemudian anak tidak memakai sepatu yang ditetapkan. Misalnya ada anak yang datang tiba-tiba upacara memakai sepatu biru, tapi sebelumnya tidak ada ketetapan atau peraturan dari sekolah. Anak itu datang, kemudian guru melakukan hukuman atau sanksi kepada anak tersebut. Nah itu merupakan hukuman. Nah, konsekuensi sudah ada peraturannya, dan relevan dengan apa yang sudah ditetapkan. Itu konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi ini belum ada kontrol diri juga dari siswa ya. Kalau konsekuensi itu sudah ada peraturan dan dilaksanakan, dan sanksinya itu nyambung dengan pembelajaran yang dilakukan. Misalnya Pak Aldi nih selaku guru olahraga, contoh ya sehari-hari Pak Aldi sudah melakukan apa ya, ada anak yang terlambat tidak mengikuti olahraga pada saat pemanasan. Kemudian Pak Aldi ketika anak tersebut datang, Pak Aldi memberikan sanksinya berupa lari dan senam pemanasan. Itu bukan hukuman. Ya, kenapa? Karena Pak Aldi sudah melakukannya untuk orang lain, untuk teman-temannya yang lain. Gitu. Ketika begitu anak itu terlambat, suruh lari sama Pak Aldi, suruh pemanasan sendiri. Nah itu namanya konsekuensi. Itu ya. Itu bedanya. Relevan dengan pembelajaran yang dilakukan. Kalau tiba-tiba nih, itu juga salah satu contohnya ya, harus relevan karena Pak Aldi sedang mengajar olahraga dan anak-anak yang lain sudah melakukan pemanasan. Jadi hukuman yang diberikan itu bukan hukuman. Jadi sanksinya supaya anak itu juga sehat seperti teman-temannya yang lain, maka diberikanlah Pak Aldi konsekuensinya apa? Ya ketika terlambat, ya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh teman-temannya tadi. Itu juga dilakukan kesepakatan dulu sebelumnya. Peraturannya seperti itu. Kemudian kalau hukuman misalnya Bapak Ibu sedang mengajar kosakata bahasa Indonesia, anak itu disuruh ibu nggak bisa-bisa, gitu ya, nggak bisa-bisa, ditanya nggak ngerti-ngerti, tiba-tiba saja ibu menyuruh berdiri di depan, gantung kaki apa, dia mengangkat kaki. Nah itu adalah hukuman. Kenapa nggak ada relevansinya sama sekali dengan pembelajaran bahasa Indonesia? Berarti itu hukuman. Kecuali Bapak Ibu menyuruh lagi,
konsekuensinya nanti ada kesepakatan. Jika kamu ditanya tidak bisa tentang kosakata ini, kalian harus membuat di rumah kosakata 10 lagi. Nah, itu konsekuensi. Jadi ketika tidak mau menjawab, kalian ada sesuatu yang harus dilakukan sesuai pembelajarannya. Nah, itu konsekuensi, ada relevansinya dengan pembelajaran yang dilakukan. Matematika nggak bisa ngukur, nanti kamu ini ya kesepakatannya kita harus mengerjakan 10 soal lagi. Nah, itu konsekuensi. Tetap saja itu jangka pendek ya Ibu Bapak. Baik, hukuman lebih parah lagi. Konsekuensi itu jangkanya pendek, tidak bisa terus menerus. Biarin aja gitu. Nanti juga paling disuruh mengerjakan 10 soal gitu. Itu konsekuensi, jangkanya masih pendek walaupun identitasnya sudah sukses, kontrolnya kontrol positif sudah. Bedanya dengan hukuman, identitasnya gagal, kontrolnya negatif. Tuh, jadi biar bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi. Ya, harus ada kesepakatan dulu kalau konsekuensi, kemudian harus ada relevansinya dengan apa yang Bapak Ibu sedang sampaikan kepada anak-anak gitu. Kalau hukuman itu betul-betul tidak ada relevansinya, asal dan sifatnya dadakan. Sifatnya begitu anak melanggar langsung dihukum, entah itu hukuman apapun. Lewat kata-kata, lewat fisik, itu hukuman. Nggak ada relevansinya dengan pembelajaran. Nggak ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, restitusi. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Restitusi ini apa? Kontrol diri yang baik. Ya. Ada sesuatu dari diri peserta didik yang menimbulkan keinginan untuk melaksanakan sesuatu itu tanpa paksaan. Jadi ada keyakinan diri yang kuat untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik. Itu namanya restitusi. Dan mereka sudah memahami, mengerti akan nilai-nilai keyakinan universal yang sudah mereka percaya. Contohnya mereka yakin kalau mengerjakan tugas sebagai tanggung jawab itu memang tugas mereka, tanpa disuruh orang tua, tanpa disuruh guru, mereka tahu. Itu namanya restitusi, kontrol diri yang baik. Kalau kontrol dirinya nggak bagus, dia hanya konsekuensinya ini, hukumannya ini, suatu saat mereka akan melanggar. Suatu saat mereka akan nggak mau melakukan gitu. Kalau restitusi sudah ada dalam diri mereka, walaupun orang tuanya tidak memerintahkan, walaupun gurunya nggak mendorong-dorong untuk melakukan sesuatu, tetap anak itu akan melakukan. Itu namanya restitusi. Nah, ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau hukuman identitasnya sudah gagal, kalau konsekuensi sudah ke arah sukses, kontrolnya sudah positif, hanya jangkanya pendek, tetap memberikan rasa tidak nyaman pada siswa. Walaupun tidak seberat hukuman, tetap murid merasa nggak nyaman untuk sementara waktu. Itu kalau konsekuensi. Sebentar saja dia merasa nggak nyaman, dibuat tidak nyaman oleh gurunya untuk sementara waktu. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga tentang ciri-ciri hukuman. Ada identitas gagal, kemudian merasa tidak nyaman, anak menjudge bahwa dirinya itu buruk, tidak berguna, modenya mode paksaan. Ciri-ciri konsekuensi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa identitasnya sudah sukses, kontrolnya sudah positif, anak-anak masih merasakan ketidaknyamanan, dan jangka waktunya juga akan pendek, tidak akan selamanya murid akan mau melakukannya. Nah, ini yang terbaik adalah restitusi, yaitu karena jangkanya itu lebih panjang dan bisa sampai akhir hayat ya. Jika tertanam kontrol diri yang baik, mereka akan lebih banyak melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini ada tebak-tebakan teman-teman. Yuk kita tebak ya.
Mic-nya yang satu tadi di mana ya? Oke. Ya, silakan nanti mana Pak Buis. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Ayo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ayo, karena terlambat sekolah. Iya, konsekuensi. Pakai mic-nya salah satu Bapak Ibu guru. Ayo. Jawab Pak Rahman. Kenapa kok konsekuensi? Ada kata-kata karena terlambat lagi. Karena berarti itu ada sebelumnya itu ada kesepakatan. Gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi apa? Hukuman? Konsekuensi. Ayo tolong mic-nya. Konsekuensi itu karena terlambat. Hukuman karena apa? Konsekuensi karena apa? Ayo Pak Kis. Karena apa nanti? Ayo silakan Pak Kis. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, menurut saya termasuk hukuman karena tidak ada apa namanya tadi kesepakatan. Iya. Rasanya saya lupa. Oke, betul sekali. Tepat Pak Kis. Ya, di situ perbedaannya dengan yang tadi ya. Karena terlambat ke sekolah. Nah, yang ini hukuman. Disuruh tiba-tiba aja datang terlambat, disuruh lari lapangan basket. Sedangkan dia juga tidak ada pelajaran olahraga juga ya Pak Aldi, tiba-tiba suruh lari lapangan. Padahal lari lapangan itu adalah pemanasan ketika mau melakukan pelajaran olahraga. Ya, oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo jawab kompak. Oh, ya. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi betul Bapak Ibu? Ibu oke dulu ya. Ya, oke. Good. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nggak cocok ya, nggak pakai masker tapi hukumannya push up ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sudah ya. Wah, disuruh ice breaking. Yuk, kita ice breaking. Yuk. Ya. Siap ya, kita ice breaking. Oke, mau duduk atau berdiri? Duduk aja. Boleh. Oke, silakan Bu Yati. Oke, siap ya. Ini ada iklannya dulu. Ada iklan dulu. Ayo Bapak Ibu, sambil nyanyi juga boleh.
Sudah segar lagi ya Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan tetap tidak mengantuk, kondisi fit dalam belajar kali ini. Oke, nah kita sudah bergerak-gerak untuk memenuhi salah satu kebutuhan kita, yaitu bergerak supaya kita rileks sedikit, bergerak supaya kita senang, bergerak supaya kita puas, gitu ya. Itu adalah kesenangan dari dalam diri sendiri. Nah, ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, coba biar gak ngantuk, coba bantu sebutkan Ibu Bapak. Survival. Lanjut. Love and belonging. Freedom. Fun. And power. Oke, tepuk tangan untuk semua biar gak ngantuk ya. Oke. Nah, ini ada kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan harus terpenuhi kebutuhannya. Pertama adalah survival. Survival itu apa menurut Bapak Ibu? Pasti semua sudah tahu. Yo, bertahan. Oke, betul. Survival adalah bertahan hidup. Kita ingin makan, kita ingin minum, itu untuk bertahan hidup. Kita sangat lapar, makan supaya bertahan hidup. Kita ingin ada misalnya seorang pemburu di hutan, harimau, ya bertahan hidupnya dengan cara apa? Gitu ya. Ada harimau, lari, bertahan hidupnya dengan lari atau dengan melakukan lompatan. Misalnya ada sungai, ada pohon, dia dengan sekonyong-konyong akan melakukan yang sebenarnya mungkin tadinya tidak bisa dia lakukan. Itu bertahan hidup, ya. Dia melakukan sesuatu yang memang menjadi kebutuhannya. Misalnya di sini ada salah satu anak, misalnya Dewi, misalnya ya, muridnya Bu Putri ya, Dewi ya, contoh. Dewi ini tiba-tiba merebut makanan temannya, tumpahlah makanan teman itu. Nah, bisa jadi dia punya 1, 2 atau bahkan 3 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bisa saja dia berlimpah kasih sayang karena di rumahnya itu penuh kebahagiaan, berlimpah kasih sayang. Kemudian bapak ibu gurunya misalnya menegur di kelas, dan anak-anak menjadi sedih ketika Dewi diperlakukan oleh ibu gurunya dinasihati, anak-anak menjadi sedih. Itu berarti ada rasa puas yang ingin Dewi sampaikan kepada teman-teman. Justru Dewinya merasa bahagia dengan melakukan itu. Misalnya dia karena kebutuhan dasarnya karena lapar, ternyata di rumahnya tidak ada makanan, tidak ada minuman, sehingga dia merebut, sehingga tumpahlah makanan itu. Kebebasan, dia ingin bebas, dia merebut makanan. Tiba-tiba karena ini ingin merasakan dirinya bebas, melakukan apa saja boleh. Mungkin dia di rumah tidak diberikan kebebasan, sehingga melampiaskannya di sekolah. Kesenangan ketika merebut makanan temannya yang tumpah tadi, ada sebagian temannya yang lainnya mentertawakan, lucu, dianggap lucu. Nah, dia ingin kesenangan, gitu ya. Posisi dia ingin kesenangan, ingin rasa bahagia, dia puas melihat teman-temannya tertawa dengan dia menumpahkan. Bukan berarti dia kelaparan, bukan, tapi ingin melihat wajah-wajah temannya. Kemudian power, kekuasaan, ya, kekuasaan. Dia ingin menunjukkan pada teman-temannya dengan merebut makanan, dia adalah yang berkuasa. Itu satu contoh, tapi bisa juga menjadi contoh dari kebutuhan yang ingin ia penuhi. Tapi setiap anak tentunya berbeda. Ada juga anak yang hanya 1 atau 2 yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dan ingin terpenuhi. Itu survival, love and belonging. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman tentang keadaan seperti ini. Contoh 1 atau 2 kasus di kelas Bapak Ibu, contohnya. Silakan. Mungkin Pak Arif boleh, Pak Rahman boleh. Ya. Ya, Pak Rahman boleh.
sudah bergerak. Contohnya kasus apa nih Pak di kelas? Ya misalnya kemarin Bapak lagi ada anak seperti apa misalnya? Bu Mila mungkin ada mencoret atau anak di apa dia seperti apa kebutuhannya sebenarnya untuk kelima-limanya? Nggak boleh satu, boleh dua. Ya. Power kali ya? Ya boleh. Contoh di kelas saya adalah kasus ketua kelas ya. Ya. Jadi dia merasa jadi ketua kelas, dia seolah-olah jadi guru menghukum teman-temannya gitu, yang melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan gurunya. Oke, iya betul. Jadi kekuasaan itu ingin terlihat keren, ingin terlihat membanggakan buat dirinya sendiri, dan ingin terlihat hebat di mata orang lain. Itu power. Ya, jadi kalau power pokoknya ingin menunjukkan apa saja biar dilihat orang tuh bagus. Orang itu menilai dirinya bagus gitu. Aku keren, aku loh ini, bangga dia. Tuh. Setiap orang punya kebutuhan akan itu, dan itu mungkin ingin ditunjukkan kepada orang lain. Terima kasih Bu Mila, betul sekali yang disampaikan Bu Mila. Ada lagi Bu Putri? Ya. Ya, yang saya temui di kelas saya itu salah satu contohnya anak yang mengisengi temannya. Menurut dia dengan mengisengi temannya itu mendapatkan kesenangan. Gitu. Iya, betul, fun ya, iseng. Sikap iseng mungkin bisa ditemuin di kelas mana saja. Pasti ada anak-anak yang sukanya iseng. Untuk apa? Mereka itu bukan karena memang sebenarnya punya watak dasar misalnya nakal misalnya, tapi hanya ingin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia ingin menunjukkannya pada orang lain sehingga iseng. Mungkin di rumahnya orang tuanya tuh sibuk banget, kurang perhatian, makanya dia melampiaskannya di sekolah, ingin menunjukkan kesenangannya di sekolah. Padahal sebenarnya dia tidak seperti itu, hanya ingin menyenangkan, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, fun, bebas. Mungkin anak yang dikekang oleh orang tuanya di rumah, tidak boleh main, waktu mainnya dibatasi, sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ketika di dalam kelas apa? Ngobrol, kemudian usil, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia karena untuk bersenang-senang, bisa jadi juga karena dia tidak terpenuhi kebutuhannya untuk bebas. Terlalu banyak aturan-aturan di rumah yang ditetapkan oleh orang tuanya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar freedom atau kebebasan. Love and belonging. Di rumah tidak ada cinta dan kasih sayang. Dia ingin mendapatkan apa-apa, laporan sama bu guru ya. Ada yang seperti itu ya? Nih ya, cepat. Karena dia tidak punya rasa cinta dan kasih mungkin dari keluarga terdekatnya. Sehingga dikit-dikit bu guru misalnya, Bu Putri, saya ini, padahal dia tidak memerlukan itu sembarangan. Ini dong, ini kenapa sih ini begini? Nah ini dia mungkin ingin mendapatkan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang mungkin tidak didapatkan dari keluarganya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya berupa cinta dan kasih sayang. Oke, 5 kebutuhan dasar sudah. Yuk tebak lagi ya. Kita tebak-tebakan lagi Bu Bapak. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa? Pan ya, kesenangan. Oke. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat bu guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti apa? Love and belonging. Nah ini, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Apa ini? Freedom. Iya, freedom ya, kebebasan. Dia butuh bebas, tapi nggak dia dapat kebebasan. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih. Akhirnya ia bisa nyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawabannya Dimas adalah seperti ini, apa ya, ibu bapak kebutuhannya? Menyetir mobil itu seru. Apa? Seru. Seru kesenangan. Oke. Nih. Ini yang ini saya minta ibu bapak berpendapat ya. Nanti yang ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, nah ibu bapak, ketika jawaban Dimas adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Sama teman-temanku. Ayo. Ada kata kuncinya, biar bisa jalan-jalan sama temanku. Iya, betul. Coba Bu Is, bisa menjelaskan kenapa kok milih kebebasan ya, sedikit aja. Sedikit. Ayo. Ya, ayo Bu Is. Ayo silakan. Alasannya ada apa? Kenapa kok bisa? Ayo, oke. Ayo Bu Is. Kebebasan karena di sini ada kata-kata ingin mengajak teman-temannya naik mobil dan yang menyetir Dimas. Oke, tepuk tangan untuk Bu Isrina. Keren loh. Betul sekali ada kata biar bisa jalan-jalan sama temanku. Nah, dia ini bebas. Di situ dia ingin punya kesempatan untuk bersama dengan teman-temannya. Gitu. Keren, Wis. Masih ada nih. Siap-siap mic-nya dipegang siapa ya? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya, nah sama kasusnya seperti tadi, aku merasa bangga dan keren. Power. Tadi ya sudah cluenya sudah disampaikan oleh saya tadi ya. Bangga, ingin terlihat bangga, ingin terlihat hebat, ingin terlihat paling-paling ya. Itu kebutuhan powernya. Nah, ya, coba Pak Rahman ingin sharing dong tentang salah satu muridnya yang power. Ayo Pak Rahman. Oke, ya kalau di kelas saya. Ya, keren nih, seru ya Bapak Ibu ya. Oke. Super duper aktif ya. Ya. Jadi ayah itu nggak bisa diem, pengennya di depan mulu, sampai udah hafal Gibson, Desta gitu kan. Ya pengennya jadi seorang guru juga. Dia belum dibahas, saya kok bisa maju. Nih, Percaya dirinya ya. kecil ya. Jadi merasa tuh bangga, keren gitu. Iya. Dia berarti Hebat. kebutuhan powernya ya, kekuasaannya itu yang ingin dia penuhi Pak. Iya betul. Jadi lebih kuat yang itu ya Pak. Iya. Oke. Gitu dari saya. Mungkin bisa jadi di rumah orang tuanya mendominasi. Ya. Jadinya dia ingin terlihat power di sini ya. Atau justru berlebih. Iya. Kalau nggak kekurangan ya terlalu berlebih. Orang tuanya memanjakan dia, memberi kasih sayang berlimpah. Jadi dia ingin menunjukkan kekuasaan dia tuh ya. Karena justru mungkin berlimpah kasih sayang juga. Gitu. Oke, sekarang kita sudah beralih ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu ada yang namanya keyakinan kelas. Nilai-nilai ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita yakini sebagai sesuatu yang bagus untuk dilaksanakan. Jadi kalau di sekolah ini awalnya dulu ya Bapak Ibu bagaimana? Hanya apa tadi ya? Hanya ada sebelum adanya keyakinan kelas.
Kesepakatan. Kemudian dulu awal kita mengenal itu, sebelum kita mengenal keyakinan kelas, kita mengenal harus apa yang dipatuhi oleh siswa. Nah, peraturan, ya, peraturan tata tertib. Sekarang Bapak Ibu, kalau bisa dibedakan peraturan sama keyakinan kelas, yang paling bagus yang mana? Keyakinan kelas, ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Ayo Bu Mila, silakan. Kalau keyakinan kelas itu kan dibuatnya antara dua pihak ya, dari guru dan murid, itu dibuat bersama, kesepakatan gitu. Kalau tata tertib kan biasanya hanya guru aja yang membentuk, siswa hanya tugasnya mematuhi aja. Iya, betul sekali Bu Mila. Tepuk tangan dulu biar. Oke, jadi kalau peraturan memang sudah ditetapkan ya, kadang diterapkan. Kalau misalnya sekolah nih, peraturan ditetapkan oleh sekolah, tata tertib sekolah. Anak tidak ada kan? Anak tidak terlibat. Anak hanya berperan sebagai pihak yang diperintahkan atau yang berhak mematuhi aturan atau tata tertib sekolah. Itu satu pihak dari sekolah. Peraturan tata tertib itu dari satu pihak yang memang membuat supaya dilaksanakan. Awalnya kita juga seperti itu, ya tidak Bapak Ibu? Ya. Guru membuat peraturan untuk dipatuhi oleh muridnya. Guru membuat tata tertib, anak gak boleh begini, dilarang seperti ini. Nah itu. Biasanya kalau peraturan atau larangan ada kata-kata yang kadang kita masih berbentuk negatif. Ya, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang menyontek. Nah itu kata-kata kalimatnya masih ada kalimat yang negatif ya, kalimat dilarang. Nah, dengan keyakinan kelas ini kita merubah dari peraturan kelas atau tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas, di mana harus ada kesepakatan. Langkah-langkahnya apa biasanya kalau membuat keyakinan kelas? Pertama, kita jelaskan dulu. Kita berikan penjelasan dulu kepada anak-anak. Nah, apa sih nak bedanya peraturan sama keyakinan? Peraturan itu kalau menurut anak-anak bagaimana sih? Itu kita jelaskan. Kalau menurut pendapat kalian itu bagaimana sih nak? Tata tertib itu peraturan. Nah, anak-anak biarkan untuk mencoba memberikan pendapatnya tentang peraturan atau tata tertib. Makanya seperti itu. Kedua, nah peraturan atau tata tertib itu siapa yang buat awalnya? Bu guru yang buat. Anak-anak jawab begitu. Kan saya hanya melaksanakan, Bu, ibu yang buat. Tiba-tiba ditempel di kelas, peraturan kelas. Tiba-tiba ditempel tata tertib kelas, gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu mengandung kalimat-kalimat positif. Sepakat dulu. Setelah bertanya kepada anak-anak, langkahnya kita bertanya lagi. Setelah terjawab apa peraturan atau tata tertib, anak-anak kita kondisikan untuk menyampaikan kondisi mereka selama ini di dalam kelas. Misalnya, nak kamu di kelas ini biasanya bagaimana sih? Kamu diapain aja sama temennya? Misalnya nanti ada yang jawab, saya suka diusilin si Gibson, saya suka diisengin si Zahra, misalnya. Kemudian apa lagi? Bu, kelas ini kotor. Bu, kelas ini kok bangkunya seperti ini sih, Bu? Gak nyaman saya, gitu. Contohnya seperti itu. Terus apa lagi nak yang biasa kamu rasakan di dalam kelas? Bu, itu kalau ngomong berisik sekali pada saat mengerjakan tugas, Bu. Ngomongnya kenceng, Bu. Saya nggak bisa konsentrasi. Oke, kita tampung semuanya itu. Apalagi semua kita tampung. Lalu apalagi langkahnya? Kemudian Bapak Ibu menanyakan pada mereka, apa sih nak sebenarnya yang kamu inginkan tuh apa di kelas ini? Kamu ingin kelas yang seperti apa? Oh Bu, saya kan tadi gak mau lihat kelas kotor. Saya ingin kelas ini rapi. Saya ingin kelas ini terjaga kebersihannya. Saya ingin kelas ini tidak ada orang yang ketika mengerjakan itu ngobrol. Saya ingin kelas ini bu gurunya selalu tersenyum ketika masuk di dalam kelas. Gitu ya Ibu Bapak. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah kita harus bagaimana menanyakan anak-anak tentang
Apa itu arti peraturan? Kemudian apa itu arti tata tertib? Lalu meminta anak-anak menyampaikan pendapatnya tentang kondisi yang mereka alami selama ini di dalam kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu menanyakan apa yang mereka inginkan. Ingin seperti apa kelasnya, ingin rapi seperti apa, ingin gurunya harus bagaimana misalnya, ingin apa, mereka ingin menjadi murid yang bertanggung jawab, tidak ada yang tersakiti, berarti artinya saling menghormati. Nah, baru Bapak Ibu tanya pula, nilai-nilai yang baik itu seperti apa sih nak, gitu ya. Nilai-nilai yang baik yang kamu percaya, kamu yakini bahwa itu bagus, itu yang seperti apa, gitu. Jadi biarkan mereka berpendapat. Mungkin Bu, aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Oh, mereka berarti tahu tentang nilai kebijakan universal. Mereka tahu nilai-nilai yang kebajikan pada umumnya. Aku ingin menjadi murid yang disiplin, menjadi murid yang bernalar kritis, berpikir kritis. Nah, mereka tahu, bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi yang kemudian langkah berikutnya adalah, nah, Bapak Ibu menuliskan kalimat-kalimat, Bapak Ibu rangkum, mereka suruh menulis semua dulu ya, sekelas menulis semua, meminta satu persatu. Setelah itu Bapak Ibu semuanya tempel di kelas, tempel di papan tulis, kemudian dibagi per kategori. Oh, anak ini kalau yang sama dijadikan satu kategori begitu ya. Kategori, oh ini bersih, rapi, satu gabungan. Berarti ingin menjaga kebersihan gitu di keyakinan kelasnya. Kemudian tidak ingin dibully, tidak ingin disakiti, itu satu kategori. Ingin memiliki kelas yang aman, nyaman, itu satu kategori. Nah, itu Bapak Ibu peta-petakan sesuai kategorinya, karena kan seluruh anak itu menuliskan kadang-kadang hal yang sama, tapi penulisannya berbeda. Nah, itu dikategorikan, nanti bisa jadi ada 7 atau 8 atau 10 lah, tidak usah banyak-banyak kalau di SD ya, keyakinan yang sudah disepakati bersama ya. Kesepakatan kelas didapat, baru kita ambil sebagai keyakinan kelas. Nanti yang ditempel adalah poster keyakinan kelas. Dari hasil apa? Dari hasil kesepakatan kelas antara Bapak Ibu guru dan semua murid gitu. Jadi anak-anak dilibatkan. Kalau peraturan anak-anak tidak pernah terlibat, anak-anak tidak pernah tahu. Tiba-tiba ada peraturan, tiba-tiba ada tata tertib. Kalau ini betul-betul murni, anak-anak dibimbing Bapak Ibu guru membuat kesepakatan yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian baru tempel poster. Nanti Bapak Ibu bisa jadwalkan kapan menjelaskannya, atau satu rangkaian satu hari ambil berapa waktu, durasi berapa menit atau berapa jam untuk melaksanakan keyakinan kelas. Kalau bisa langsung satu waktu dalam satu hari itu, misalnya dalam 2 jam Ibu Bapak rasa cukup, boleh Bapak Ibu lakukan. Berikutnya apa? Mereka semua menyepakatinya dengan, misalnya Ibu Bapak guru membuat formulir tanda tangan. Jadi mereka ada bukti bahwa mereka sudah menyepakati. Jadi kalau mereka nanti misalnya melanggar, ingatkan kembali dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati. Tuh. Nah, setelah keyakinan kelas, kita kembali ke posisi kontrol guru. Apa Ibu Bapak sudah pernah baca, pernah dengar? Posisi kontrol guru. Guru itu ternyata ada beberapa tipe. Ada yang kontrolnya sebagai penghukum, kemudian kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Menurut Ibu Bapak, mana di antara kelimanya ini yang paling bagus dan ideal? Ya silakan. Ayo Bu Is mau berpendapat, mana yang baiknya? Manajer.
Oke, siapa? Gak apa-apa. Kita sama-sama, saya juga nggak tahu dulunya Bu I. Saya juga baru belajar, jadi sama-sama. Ini menurut pendapat ibu bapak saja. Mic-nya mana ya tadi? Nah, oh berarti Pakis ya. Oke, kalau pembuat merasa bersalah ya. Oh, hukuman dulu hukum. Sebagai penghukum, tadi sudah disampaikan ya bahwa identitasnya gagal. Kamu cepat lari lapangan. Dasar kamu gak bisa melakukan ini. Nah ini sebagai penghukum. Kamu cepat lompat kakak. Kamu nih anak sudah dikasih tahu tidak tahu aturan. Berkali-kali ibu bilang, kamu tetap saja melakukan itu. Gak ada jerahnya sih. Nah itu biasanya tipe-tipe sebagai penghukum. Nah sama ibu bapak, saya juga pernah melakukannya. Bukan berarti tidak pernah. Saya juga baru belajar. Sekarang yang sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, tolongin ibu guru dong. Jangan buat seperti itu lagi. Gimana sih nak? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu gak kasihan apa sama bu guru? Nah, ini pembuat merasa bersalah. Teman, ih kamu baru ketemu sudah bikin ulah lagi, hahaha gitu ya. Ada bercandanya. Itu posisi teman. Lain kali jangan gitu dong ya. Gitu. Intonasinya seperti itu sebagai teman. Lalu sebagai apa lagi? Pemantau. Coba lihat apa peraturannya. Jam berapa sekarang? Coba lihat jamnya. Tapi terlambat lagi. Bukannya sudah ada kesepakatan tidak boleh terlambat. Nah itu pemantau. Terukur, ada ukurannya, berhitung. Nah, itu pemantau. Nah manajer itu dia apa ya? Dia itu bisa memanage segalanya. Bisa memanage segalanya. Dia tanya dulu anaknya baik-baik. Kenapa datang terlambat? Kenapa tidak melakukan sesuai perintah guru? Biarkan anak bercerita. Kemudian, menurut kamu ini salah apa tidak? Lalu, nak, keyakinan apa yang kamu miliki supaya kamu berubah? Itu kontrol manajer. Ada langkah-langkahnya, tahapannya. Jadi kalau dari yang saya ekspresikan tadi, ibu bapak, mana yang paling ideal? Manajer. Karena kalau yang penghukum itu sangat gagal, ya, nggak bagus dilakukan, membuat anak tidak nyaman, down, buruk, harga dirinya merasa diinjak-injak, anak merasa tidak berguna, merasa bersalah. Juga anak itu kalau digituin juga hanya jangka pendek. Dia apa? Kalau misalnya anak jadi merasa ketergantungan, anak jadi sedikit manja, gitu ya. Ada ketergantungan. Kalau membuat merasa bersalah, bisa jadi dengan guru lain dia tidak akan mau melakukannya. Ya, itu. Begitu pula dengan teman. Gurunya merasa sebagai teman. Gurunya merasa ingin biar anak itu mau memperhatikannya dengan berperan sebagai teman. Nah ini juga jangkanya pendek dan tidak bisa dilakukan dia ketika menghadapi guru yang berbeda. Posisi teman, posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, itu dia akan tidak sama ketika dia akan menghadapi guru lain, gitu. Tapi kalau kita berperan sebagai manajer, kita melakukan tahapan-tahapan yang
ada langkah-langkahnya, dari mulai menanyakan kronologisnya bagaimana, kemudian kita alasannya seperti apa, dan anak diingatkan kembali akan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya. Ya. Nah, ini restitusi tadi sudah saya sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud restitusi? Yaitu menciptakan kondisi siswa di sekolah untuk memperbaiki kelompok kesalahan mereka ya, agar mereka dapat apa? Dapat kembali pada kelompok mereka. Jadi ada keyakinan yang dibangun dalam diri, motivasi intrinsik yang dibangun dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik, bukan karena paksaan atau karena aturan atau karena dorongan dari orang lain yang bersifat eksternal. Nah, sudah sampai pada tahapan langkah segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya singgung beberapa. Misalnya, contoh dari menstabilkan identitas tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi kita tanyakan, misalnya contoh kalimatnya, "Nak, kamu berbuat salah." Tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Bukan kamu saja. Semua orang di dunia ini boleh berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita tanyakan. Tahu tidak, Nak? Apa sih? Kenapa sih kamu melakukannya tadi? Nah, itu kita menstabilkan dulu. Jangan langsung. Jangan tiba-tiba saja. Ngapain kamu datang terlambat? Nah, kenapa? Tanya dulu kondisinya seperti apa. Kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak kamu lakukan. Menstabilkan dulu. Biarkan anak bercerita tentang kenapa dia melakukan hal seperti itu. Tidak langsung dijudge, gitu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nanti dari cerita kronologis anak itu menyampaikan cerita-ceritanya, kita giring untuk tahu bahwa perbuatan yang sudah dilakukannya itu bukanlah satu hal yang benar. Kamu tahu tidak, Nak, bahwa itu perbuatan yang tidak baik? Atau pancing dulu, jangan langsung begitu. Menurut kamu perbuatan itu baik tidak sih? Tuh. Dia akan mencoba menjawab. Buruk, Bu. Kenapa kok buruk? Karena menyakiti orang lain. Nah, biarkan dia menyampaikan bahwa dia sendiri yang tahu bahwa itu baik atau buruk. Berikan kesempatan untuk dia. Kita giring anak-anak itu untuk menjelaskan baik buruknya dirinya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu ini sebenarnya nanti akan mau menjadi orang seperti apa sih? Gitu. Dari kejadian yang dia lakukan tadi, dari kesalahan tadi, giring untuk kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau anak SD pasti dengan bahasa sederhana dia akan menyampaikan, oh, saya ingin menjadi orang yang baik. Kalau anak SD ditanya itu pasti sikap yang baik, gitu. Kalau SMP, SMA mungkin dengan bahasa yang lebih tinggi. Kalau anak SD biasanya menjawabnya, saya ingin menjadi anak yang baik, ya, seperti itu. Itu idealnya untuk di SD ya. Dibiarkan dia mengutarakan, oh, saya ingin menjadi yang baik, Bu. Oh, kalau ingin menjadi anak yang baik itu berarti kamu tidak boleh melakukan yang tadi, atau boleh melakukan, oh, saya tidak akan lagi melakukan. Anak itu akan menyadari kesalahannya. Dan hubungkan dengan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingat tidak sih keyakinan yang sudah kita buat, kesepakatan yang sudah kita buat di kelas? Nah, kamu kan sudah pernah menyampaikan ya nilai-nilai kebajikan di kelas waktu saat kita membuat keyakinan kelas. Oh iya, Bu, ada keyakinan. Kira-kira kamu melanggar yang mana? Oh, saya melanggar yang nomor 2, Bu. Saya ingin selalu menghargai orang lain. Oh, betul. Jadi kita harus menghargai orang lain. Nah, ingatkan pada
keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Jadi langkahnya itu. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak, menstabilkan identitas atau memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan? Sudah jelas atau belum? Jelas ya, jadi menstabilkan. Biarkan anak stabil kondisinya. Cerita dulu anak, jangan langsung dijudge. Tanyakan dulu kenapa, alasannya terlambat. Dan berikan penguatan bahwa Bapak Ibu Guru juga pernah salah. Bapak Ibu Guru pernah melakukan kesalahan itu. Gitu. Memvalidasi tindakan yang salah. Itu tadi sudah disampaikan, bahwa tanyakan. Itu betul tidak tindakan seperti itu. Menanyakan keyakinan. Ingatkan kembali pada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas. Melanggar yang mana, gitu ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Contoh-contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan kamu, nak. Mari kita sama-sama untuk melakukan evaluasi, nak. Mana yang harus kamu perbuat dan mana yang harus tidak kamu perbuat. Kamu boleh kok, nak, merasa begitu. Tidak apa-apa kamu melakukan itu. Tidak apa-apanya jangan berhenti titik, tapi lakukan kembali dengan langkah yang kedua, memvalidasi tindakan. Nah ini. Nah, padahal kamu bisa ya ngelakuin sesuatu yang lebih buruk dari itu ya. Kamu tidak melakukannya berarti kamu hebat, nak. Kamu tidak melakukannya berarti kamu punya nilai-nilai yang kamu percaya bahwa itu tindakan kamu itu tidak benar, tindakan kamu itu salah. Itu melanggar keyakinan kelas. Nah, sanjung dengan kamu patut bangga, nak. Biarkan dia puas dengan apa yang kebutuhan dasarnya ya. Kamu patut bangga, nak, bahwa kamu ini seperti ini loh sebenarnya. Gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi jelaskan juga alasannya dan baik buruknya. Nah, ini baru contoh-contoh menanyakan keyakinan. Kamu ini nanti ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang kamu inginkan? Nilai kebajikan mana yang kamu percaya untuk bisa dilakukan oleh setiap orang? Nilai-nilai apa yang tidak menyakiti orang lain? Gitu. Jadi harus diingatkan kembali dengan keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh implementasi dari penerapan segitiga restitusinya. Jadi saya membuat video implementasi dari penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi dimaksudkan demi ketahuan melakukan aksi vandalisme dan coret-coret di sekolah. Berikut saksikan videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ilmi. Ilmi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ilmi, apakah Ilmi tahu mengapa Ibu memanggil Ilmi sekarang? Iya Ibu, saya sudah tahu. Tadi saya telah mencoret-coret di pintu toilet. Oke Ilmi, coba kamu ceritakan bagaimana awal kejadiannya. Jadi saat saya ingin pergi ke toilet, di saku saya ada spidol. Tiba-tiba saya ingin mencoret-coret di pintu toilet. Oh baik Ilmi, jadi seperti itu. Ilmi, baik, Ibu tahu bahwa tidak ada siswa yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua siswa pasti melakukan kesalahan. Pun Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan Ibu bangga bahwa kamu bisa mengakui kesalahan yang telah kamu buat. Ya Ibu, saya minta maaf. Baik Ilmi. Ilmi, kenapa kamu sampai mencoret-coret pintu toilet? Padahal setahu Ibu hari ini ada pelajaran menggambar. Tunggu waktu pelajaran menggambar kamu bisa menerapkan coret-coretan kamu itu, bukannya di pintu toilet. Iya Ibu, tadi kan ada pelajaran olahraga. Pelajaran olahraganya sangat sulit. Jadinya saya memutuskan untuk mengumpat dan menggambar di pintu toilet. Karena hobi saya juga menggambar Bu.
Oke, tapi menurut Ilmi, kali ini tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Tindakan yang saya lakukan itu salah, Ibu. Saya tidak melakukan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya saya bisa menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Nah, bagus. Baik, sudah membuat kesepakatan dan keyakinan di dalam kelas bersama teman-teman semua. Menurut kamu, keyakinan mana sih yang sudah kamu langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas, tidak bisa menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Seharusnya saya bisa menjaganya, Bu. Bagus, kamu menyadarinya. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Untuk kedepannya, saya akan belajar lebih giat dan lebih tekun. Kemudian saya akan bertanya kepada guru olahraga saya bagaimana cara berlatih dengan baik. Wah, bagus itu. Bapak guru olahraga, Bapak Ali, akan sangat senang jika kamu mau bertanya tentang bagaimana cara berlatih olahraga yang baik, sehingga kamu akan senang dengan pelajaran olahraga. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Irmi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Guru, sehingga saya tahu perilaku yang saya lakukan itu salah. Dan saya juga bisa tahu untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Sehingga saya juga mampu untuk menerapkan keyakinan kelas. Kasus kedua ya. Berikut adalah kasus kedua, di mana seorang siswa menendang teman saat latihan futsal. Seorang siswa bernama Ian terlihat menendang temannya, Bima, saat sedang latihan futsal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ian. Silakan duduk. Ian, Ibu mau tanya, apakah Ian tahu mengapa Ibu panggil sekarang? Iya, Bu, saya tahu. Ian, dari tadi pagi Ibu perhatikan saat kamu latihan futsal, kamu menendang Bima dengan lumayan keras. Iya, Bu. Ya, coba sekarang ceritakan bagaimana kejadiannya. Apa yang membuat kamu ingin menendang Bima? Saya tidak sengaja, Bu, menendangnya. Tiba-tiba saya kesal karena selalu iseng dia setiap hari menendang kaki saya, Bu. Jadi ia merasa kesal? Iya, Bu. Kesal sekali? Baik, setiap orang itu kan punya salah ya, termasuk Ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, coba sekarang kamu pikirkan, dengan keisengan kamu tersebut, apa manfaatnya buat kamu menendang Bima? Tidak ada, Bu. Kok tidak ada? Seandainya Ian ditendang, bagaimana rasanya? Sakit, Bu. Sakit. Nah, Ibu masih bagus nih. Ian tidak melakukan lebih keras lagi menendangnya. Padahal yakin Ian ingin menendang lebih keras lagi. Iya bukan? Iya, Bu. Karena Bima sering sekali menendang kamu hampir setiap hari. Tapi Ian mampu menahannya. Iya, Bu. Saya kesal dan sekaligus ingin praktik jurus pencak silat. Saya kan ikut ekskul pencak silat, Bu. Jadi Ian, bagaimana menurut Ian? Apakah tindakan yang sudah Ian lakukan tadi itu tindakan yang baik? Tidak, Bu. Saya salah, Bu. Saya akan merasakan sakit jika ditendang. Saya sudah menyakiti teman dan membuat ibu sedih dengan perilaku saya. Baik, Ian. Apakah kamu sudah sadar sekarang? Apakah kamu masih memiliki keinginan untuk menendang teman kamu lagi? Sudah, Bu. Saya meminta maaf dan saya akan meminta maaf kepada Bima juga. Saya tidak akan menendang lagi. Oke, bagus. Ian, untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ian? Saya tidak akan iseng lagi, Bu. Saya tidak menendang lagi kepada siapapun. Saya akan benar-benar meminta maaf kepada Bima. Oke, sip. Ian, baik. Nah, di kelas itu kan Ian sudah tahu ya, kita punya keyakinan kelas ya. Nah, menurut Ian itu apa sih keyakinan yang sudah Ian langgar? Menghormati sesama, Ibu. Dengan menendang, saya tidak akan menghormati dan menghargai orang lain. Baik, Ian, tepat sekali. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Semoga dengan kejadian ini menjadikan sebuah pembelajaran yang bermakna untuk Ian dan juga untuk teman-teman semuanya. Iya, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ian. Saya senang diajak Bu Guru berdiskusi. Saya tahu bagaimana memperbaiki kesalahan saya. Saya akan menerapkan keyakinan lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Guru. Sebagai kesimpulan dari pelaksanaan demonstrasi
Masih ada satu lagi, ya kasus berikutnya ya, sama 3 contoh. Ini pada saat pembuatan ekoenzim ya. Nah, coba sekali lagi supaya kasusnya jelas, coba ibu bapak perhatikan. Ya, ya, tuh. Begitu kameranya ini terlintas gitu ya, dia udah sadar kamera. Langsung saya panggil ya Bu Bapak. Apa kabar? Baik, sehat, kuat, semangat. Langsung saya panggil. Bagi tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Kenapa coba ceritakan? Saya pas ada gugatan ekoenzim, saya berbuat salah karena bercanda. Oke. Bagi tahu bercandanya Bagi seperti apa tadi? Boleh diceritakan? Pada pagi bendera 1, 2, kita sama siapa Bagi? Sama Karen. Apakah menurut Bagi itu perbuatan yang betul? Tidak. Ya. Ibu tahu Bagi sebagai manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk guru juga pernah berbuat salah. Tapi Bagi yakin ya bahwa tindakan yang Bagi lakukan itu tidak baik. Ya, ya yakin ya. Ya. Oke, baik. Baik, Barisi, berarti Barisi tahu tentang keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Oke, Keyakinan ya, keyakinan kelas tadi memvalidasi tindakan. Iya, padahal seharusnya Barisi harus menghargai. Berarti lain kali apakah Barisi akan melakukan hal yang sama? Tidak. Berjanji untuk tidak mengulangi? Oke. Ini refleksi dari Barisi. Diskusi dengan guru, saya diterapkan untuk menerapkan keyakinan kelas lagi. Terima kasih Bu Guru. Oke. Dadah. Nah itu tadi ya Ibu Bapak Guru ya. Itu contoh implementasi dari segitiga restitusi di mana anak itu harus bisa mencari solusinya atas giringan kita, atas dorongan kita. Nah ini refleksi dari saya pada saat selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitria Sinta Harsini, Ibu Wali kelas 6, calon guru penggerak angkatan 10, akan merefleksikan bagaimana setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Saya betul-betul merasa bahagia, merasa senang karena saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru setelah mempelajari modul 1.4 ini, di mana ada hal-hal yang belum tahu sebelumnya menjadi tahu. Pertama, saya belajar tentang disiplin positif yang sesungguhnya, kemudian belajar tentang teori motivasi perilaku di mana ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Kemudian saya juga belajar banyak hal tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol bagi guru, kemudian bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Nah, Ibu Bapak sudah menyaksikan video implementasi dari penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Mungkin banyak hal yang masih belum sempurna dari penerapan yang sudah saya lakukan. Apa langkah perbaikan yang ingin saya lakukan? Pertama, saya akan evaluasi diri saya, di mana kekurangan saya dalam menerapkan 3 langkah tersebut. Kedua, saya akan meminta masukan dari kepala sekolah, apakah yang kurang dari diri saya dalam implementasi penerapan tersebut.
Ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk sama-sama melaksanakan penerapan segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang lengkap dan pelan-pelan akan menjadi sempurna. Itu yang bisa saya rencanakan sebagai implementasi ke depannya. Terima kasih. Nah, itu ya Bapak Ibu guru ya. Alhamdulillah seluruh materi yang harus saya sampaikan hari ini dalam diseminasi penerapan budaya positif di SDN Sukapura 04 pagi ini sudah terlaksana. Jadi Bapak Ibu, saya ingin meminta sedikit refleksi dari Bapak Ibu setelah diseminasi ini. Coba satu saja. Mungkin Bapak Arif sebelum pembawa acara atau Pak Rahmat, sedikit saja materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan Bapak. Materinya tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama untuk kita terapkan bersama-sama. Ya Pak. Silakan. Yang tadi sih sebenarnya mungkin kita pernah ngelakuin hal itu, cuman belum kurang mengembangkan aja gitu. Tadi kan udah dijelasin lebih detail apa aja, jadi ini emang betul lebih kepada persetujuan bersama. Ya, Pak. Ya betul, jadi dia pun ngerasa oh saya itu salah gitu. Walaupun langsung kan tiba-tiba pasti ngerasa ya udah saya masalah terus gitu. Iya. Itu mungkin itu sedikit dari saya. Oke. Berarti intinya dari murid untuk murid kepada murid lagi, dan murid lagi. Gitu ya Pak. Intinya guru itu harus berpihak kepada murid. Oke, terima kasih Pak Rahman atas refleksinya. Baik. Jadi disimpulkan tadi ya Bapak Ibu ya, kita hari ini sudah belajar banyak hal mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua kita sudah belajar tentang motivasi perilaku, ada hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian apa lagi? Penerapan segitiga restitusi. Nah itu sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ibu bapak guru bersama saya mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari bersama hari ini. Nanti kita bersama-sama membudayakan secara kolaborasi budaya positif tersebut, tidak hanya sebatas apa yang kita sampaikan tadi, tapi untuk bersama-sama bersinergi betul-betul menjalankannya. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan dipantau terus untuk pelaksanaan penerapan segitiga restitusinya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembawa acara, silakan. Baik, terima kasih untuk materinya dan pembelajarannya hari ini. Tepuk tangan dong untuk rekan kita, Ibu kita sekarang ini. Banyak ilmu dalam pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Miss untuk materinya, diseminasi budaya positif kita. Mudah-mudahan Sukapura 04 bisa menerapkan ya Miss. Terima kasih untuk semuanya. Baik, untuk kegiatan kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ilmi. Ilmi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ilmi, apakah Ilmi tahu mengapa Ibu memanggil Ilmi sekarang? Iya Ibu, saya sudah tahu. Tadi saya telah mencoret-coret di pintu toilet. Oke Ilmi, coba kamu ceritakan bagaimana awal kejadiannya. Jadi saat saya ingin pergi ke toilet, di saku saya ada spidol. Tiba-tiba saya ingin mencoret-coret di pintu toilet. Oh baik Ilmi, jadi seperti itu. Ilmi, baik Ibu tahu bahwa tidak ada siswa yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua siswa pasti melakukan kesalahan. Pun Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan Ibu bangga bahwa kamu bisa mengakui kesalahan yang telah kamu buat. Ya Ibu, saya minta maaf. Baik Ilmi.
Ilmi, kenapa kamu sampai mencoret-coret pintu toilet? Padahal setahu ibu hari ini ada pelajaran menggambar. Tunggu waktu pelajaran menggambar kamu bisa menerapkan coret-coretan kamu itu, bukannya di pintu toilet. Iya ibu, tadi kan ada pelajaran olahraga. Pelajaran olahraganya sangat sulit. Jadinya saya memutuskan untuk mengumpat dan menggambar di pintu toilet. Karena hobi saya juga menggambar, Bu. Oke, tapi menurut Ilmi, kali ini tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Tindakan yang saya lakukan itu salah, Ibu. Saya tidak melakukan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya saya bisa menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Nah, bagus. Baik, ini kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan di dalam kelas bersama teman-teman semua. Menurut kamu, keyakinan mana sih yang sudah kamu langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas, tidak bisa menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Seharusnya saya bisa menjaganya, Bu. Bagus, kamu menyadarinya. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Untuk kedepannya, saya akan belajar lebih giat dan lebih tekun. Kemudian saya akan bertanya kepada guru olahraga saya bagaimana cara berlatih dengan baik. Wah, bagus itu. Bapak guru olahraga, Bapak Aldi akan sangat senang jika kamu mau bertanya tentang bagaimana cara berlatih olahraga yang baik, sehingga kamu akan senang dengan pelajaran olahraga. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ilmi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan ibu guru sehingga saya tahu perilaku yang saya lakukan itu salah dan saya juga bisa tahu untuk mencari solusi atau jalan keluarnya sehingga saya juga mampu untuk menerapkan keyakinan kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ian. Silakan duduk. Ian, Ibu mau tanya. Apakah Ian tahu mengapa Ibu panggil sekarang? Iya, Bu, saya tahu. Ian, dari tadi pagi Ibu perhatikan saat kamu latihan futsal, kamu menendang Bima dengan lumayan keras. Iya, Bu. Ya, coba sekarang ceritakan bagaimana kejadiannya. Apa yang membuat kamu ingin menendang Bima? Saya tidak sengaja, Bu, menendangnya. Tiba-tiba saya kesal karena selalu iseng dia setiap hari menendang kaki saya, Bu. Jadi Ian merasa kesal? Iya, Bu. Kesal sekali? Baik, setiap orang itu kan punya salah ya, termasuk ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, coba sekarang kamu pikirkan, dengan keisengan kamu tersebut, apa manfaatnya buat kamu menendang Bima? Tidak ada, Bu. Kok tidak ada? Seandainya Ian ditendang, bagaimana rasanya? Sakit, Bu. Sakit. Nah, Ibu masih bagus nih. Ian tidak melakukan lebih keras lagi menendangnya. Padahal yakin Ian ingin menendang lebih keras lagi. Ya bukan? Iya, Bu. Karena Bima sering sekali menendang kamu hampir setiap hari. Tapi Ian mampu menahannya. Iya, Bu. Saya kesal dan sekaligus ingin praktik jurus pencak silat. Saya kan ikut ekskul pencak silat, Bu. Good. Jadi Ian, bagaimana menurut Ian? Apakah tindakan yang sudah Ian lakukan tadi itu tindakan yang baik? Tidak, Bu. Saya salah, Bu. Saya akan merasakan sakit jika ditendang. Saya sudah menyakiti teman dan membuat ibu sedih dengan perilaku saya. Baik Ian, apakah kamu sudah sadar sekarang? Apakah kamu masih memiliki keinginan untuk menendang teman kamu lagi? Sudah, Bu. Saya meminta maaf dan saya akan meminta maaf kepada Bima juga. Saya tidak akan menendang lagi. Oke, bagus. Ian, untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ian? Saya tidak akan iseng lagi, Bu. Saya tidak menendang lagi kepada siapapun. Saya akan benar-benar meminta maaf kepada Bima. Oke, sip. Ian, baik. Nah, di kelas itu kan Ian sudah tahu ya, kita punya keyakinan kelas ya. Nah, menurut Ian itu apa sih keyakinan yang sudah Ian langgar? Menghormati sesama, Ibu. Dengan menendang, saya tidak akan menghormati dan menghargai orang lain. Baik Ian, tepat sekali. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Semoga dengan kejadian ini menjadikan sebuah pembelajaran yang bermakna untuk Ian dan juga untuk teman-teman semuanya. Iya, Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ian. Saya senang diajak Bu Guru berdiskusi. Saya tahu bagaimana memperbaiki kesalahan saya. Saya akan menerapkan keyakinan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Guru. Prosesnya di situ biar lebih jelas dari situ. Oke Bu. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar? Baik, sehat, kuat, semangat, oke. Oke, alhamdulillah Barizi. Barizi tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Kenapa? Coba ceritakan. Karena saya pas ada pembuatan lagu Niko Enzi, saya berbuat salah karena bercanda. Oke. Barizi tahu bercandanya Barizi seperti apa tadi? Boleh diceritakan? Main pada mimpi merah. 1, 2. Main tujuh-tujuhan. Main tujuh-tujuhan sama siapa Barizi? Sama Farel. Sama Farel. Baik. Apakah menurut Barizi itu perbuatan yang betul? Tidak. Ya. Ibu tahu Barizi sebagai manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Bu Guru juga pernah berbuat salah. Tapi Barizi yakin ya bahwa tindakan yang Barizi lakukan itu tidak baik. Ya, ya yakin ya? Ya. Oke, baik. Baik Barizi, berarti Barizi tahu tentang keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas? Tahu. Oke, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Barizi langgar? Tidak menghargai teman. Iya, padahal seharusnya Barizi harus Menghargai teman. Berarti lain kali apakah Barizi akan melakukan hal yang sama? Tidak. Tidak. Berjanji untuk tidak mengulangi? Tidak, Miss. Oke. Saya senang sudah berdiskusi dengan Bu Guru. Saya diterapkan untuk menerapkan keyakinan kelas lagi. Terima kasih Bu Guru. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitria Sinta Harsini, Ibu Wali kelas 6, calon guru penggerak angkatan 10, akan merefleksikan bagaimana setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Saya betul-betul merasa bahagia, merasa senang karena saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru setelah mempelajari modul 1.4 ini, di mana ada hal-hal yang belum tahu sebelumnya menjadi tahu. Pertama, saya belajar tentang disiplin positif yang sesungguhnya, kemudian belajar tentang teori motivasi perilaku, di mana ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Kemudian saya juga belajar banyak hal tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol bagi guru, kemudian bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Itu ya, saya betul-betul harapan saya Ibu Bapak Guru saling berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Bapak sudah menyaksikan video implementasi dari penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Mungkin banyak hal yang masih belum sempurna dari penerapan yang sudah saya lakukan. Apa langkah perbaikan yang ingin saya lakukan? Pertama, saya akan evaluasi diri saya, di mana kekurangan saya dalam menerapkan 3 langkah tersebut. Kedua, saya akan meminta masukan dari kepala sekolah, apakah yang kurang dari diri saya dalam implementasi penerapan tersebut. Ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk sama-sama melaksanakan penerapan segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang lengkap dan pelan-pelan akan menjadi sempurna. Itu yang bisa saya rencanakan sebagai implementasi ke depannya. Terima kasih.